Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu Bapak Ibu dan tetap semangat menjalani aktivitas kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Hajah Erni Zuhara MPD selaku narasumber kita. Dan yang saya hormati Bapak Ibu para peserta kelas virtual Guru Inovatif Indonesia dan Bapak Ibu yang masih proses menuju Zoom meeting. Alhamdulillah pada hari ini adalah hari ketiga dari rangkaian acara kita pada kelas virtual dengan tema menyusun Dupak Guru atau daftar usulan angka kredit. Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah dan pengawas di seluruh Indonesia. Hari ini adalah hari ketiga di mana hari ini adalah hari terakhir kita untuk membahas bagaimana dari proses penyusunan, kemudian aturan-aturan hingga bagaimana hari ini kita akan coba untuk membahas bagaimana teknis pengusulannya ataupun proses dari pengusulan angka kredit tersebut. Nah, untuk lebih barokahnya dan lancarnya kegiatan kita pada pagi hari ini, kita sama-sama buka dengan berdoa dan kita melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, untuk menghemat waktu Bapak Ibu, kita mulai saja untuk materi pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana prosedur penyusunan Dupak itu sendiri. Saya serahkan langsung kepada Ibu narasumber kita, Ibu Hajah Erni Zuhara MPD untuk menyampaikannya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bertemu lagi kita pagi ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, kita lanjutkan sesi berikutnya dari program menyusun Dupak ini. Yang terakhir dari sesi pertemuan bersama kami itu adalah prosedur pengajuan Dupak Guru. Apa yang harus kita perhatikan dalam prosedur pengajuan Dupak Guru? Nah, yang pertama adalah lanjut, Pak. Oke. Nah, bagaimana menyusun Dupak dan bukti fisiknya? Oke. Apa sih isi Dupak itu? Kemarin sudah kita bahas Bapak Ibu ya. Jadi kumpulan Dupak itu berisi kumpulan-kumpulan angka kredit yang kita ajukan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kenaikan pangkat dan jabatan guru. Angka kredit itu berasal dari unsur utama yaitu pendidikan, pembelajaran, dan PKB ditambah dengan unsur penunjang. Jangan lupa persentasenya ya Bapak Ibu. Untuk unsur utama itu persentasenya adalah 90% dari AKK, angka kredit kumulatif yang diwajibkan untuk setiap jenjang usulan kenaikan pangkat. Kemudian 10% dari unsur penunjang. Lanjut. Kita lihat penyiapan Dupak dan bukti fisiknya. Nah, untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, jadi Dupak ini kita susun Bapak Ibu sebagai bahan penilaian bagi tim penilai untuk akhirnya nanti akan mengeluarkan penetapan angka kredit. Jadi Dupak merupakan dasar penetapan angka kredit untuk nanti diajukan ke pihak BKD atau BKN untuk kita dapat dipertimbangkan mendapatkan kenaikan pangkat. Jadi Dupak, kemudian PAK, kemudian nanti baru keluar
SK PAK-nya itu menjadi PAK terakhir kita, kemudian nanti keluar SK kenaikan pangkatnya. Nah, penyiapan Dupak ini, Bapak Ibu, jadi harus kita kumpulkan dulu keseluruhan angka kredit yang dipersyaratkan, terutama untuk memenuhi persyaratan untuk kenaikan kepada jenjang berikutnya. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap guru itu dilakukan paling kurang 1 kali dalam setahun. Jadi wajib Bapak Ibu memperoleh nilai PK gurunya setiap tahun ya Bapak Ibu. Ya, termasuk PAK ini juga. Jadi Bapak Ibu dapat mengajukan PAK ini kepada tim penilai kabupaten atau provinsi untuk memperoleh PAK tahunannya. Jadi bukan hanya PKG Bapak Ibu, tetapi juga bisa diajukan untuk PAK-nya sampai nanti terpenuhi syarat untuk dapat kita mengajukan kenaikan pangkat. Jadi tidak harus menunggu memenuhi jumlah angka kredit yang dipersyaratkan, baru kita mengajukan Dupak ini sesungguhnya. Jadi setiap tahun bisa Bapak Ibu mengajukan Dupak ini untuk ditetapkan PAK-nya. Penetapan angka kredit. Nanti yang tahun pertama Bapak Ibu kumpulkan, misalkan ya, PAK tahun pertama sampai, misalnya Bapak Ibu ingin 4 tahun yang akan datang akan naik pangkat. Nah, maka PAK tahun pertama itu dapat diusulkan berdasarkan PAK yang kita susun. Tahun berikutnya juga nanti akan keluar. Nah, nanti keempat PAK ini dapat kita ajukan untuk kenaikan pangkat kita karena dia sudah dinilai dan itu jauh lebih memudahkan tim penilai Bapak Ibu karena sudah ada PAK-nya. Jadi mereka tidak perlu lagi mengulang dari awal memeriksa dokumen-dokumen angka kredit yang Bapak Ibu kumpulkan selama 4 tahun. Idealnya 4 tahun ya Bapak Ibu, tapi kenyataannya ada yang bahkan sampai puluhan tahun. 11, 12, 13, 15 tahun pun ada. Baru mengajukan, sehingga Bapak Ibu bisa bayangkan betapa tebalnya dokumen daftar usulan penilaian angka kredit guru itu. Dan kami selaku tim penilai biasanya itu harus melihat lembar per lembar Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa kami begutu istilahnya ya. Jadi lembar per lembar itu harus kita buka untuk menyesuaikan dengan usulan Bapak Ibu. Dan sangat meringankan jika Bapak Ibu dapat mengajukannya setiap tahun sampai dikeluarkan PAK ya, penetapan angka kredit oleh pejabat terkait. Lanjut. Nah, bukti fisik hasil prestasi kerja guru yang dapat dinilai itu mendapat angka kredit itu adalah pada saat periode penilaian setelah kenaikan jabatan terakhir. Misalnya Bapak Ibu, SK terakhirnya 1 Oktober 2016. Maka setelah 1 Oktober 2016, Bapak Ibu dapat mengumpulkan seluruh angka kredit yang baru. Ya, kecuali bukti fisik pendidikan sekolah. Bukti fisik pendidikan sekolah kan sudah dinilai ya Bapak Ibu ya dari awal. Itu kita untuk S1 diberi angka kredit 100. Kecuali Bapak Ibu yang meningkatkan pendidikannya yang belum dinilai. Misalnya sudah S2 atau sudah S3. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu bisa mengajukan kembali untuk bukti fisik pendidikan. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat langkah-langkah menyusun Dupaknya. Yang pertama, kita ingat kembali, nanti dibuka lagi Bapak Ibu ya, materi kita di awal mengenai PK guru. Jadi harus kita pahami dulu jumlah angka kredit yang dipersyaratkan dan dibutuhkan untuk kenaikan pangkat ke jenjang berikutnya. Kemudian kita kumpulkan bukti fisik hasil PK guru yang diperoleh setiap tahunnya. PK guru, Bapak Ibu masih ingat, itu dimulai sejak tahun 2013, meskipun permennya sendiri tahun 2009 sebenarnya. Tapi sosialisasi itu dilakukan terus-menerus ya sampai 3 tahun itu ya. Itu gencar sekali pemerintah kita saat itu melakukan sosialisasi Permen 16 tahun 2009 itu. Sampai akhirnya diberlakukan pada tahun 2013.
2013. Ya, sejak itulah hasil PK guru kita dikeluarkan setiap tahun. Raport kita ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kumpulkan bukti pelaksanaan PKB yang sudah dilakukan. Siapkan juga bukti fisik kepegawaian, yaitu SKP, sasaran kerja pegawai, dan penilaian pelaksanaan kerja yang sudah dilegalisir. Kadang-kadang seringkali kita agak rancu antara SKP dengan PPK ya Bapak Ibu. SKP itu kita buat di awal tahun selaku PNS ya Bapak Ibu. Nah, kemudian PPK itu ya penilaian pelaksanaan kerja itu kita peroleh di akhir tahun. Ya, sekitar bulan November Desember itu biasanya PPK sudah dikeluarkan. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah surat pernyataan melaksanakan pembelajaran, bimbingan, dan tugas tambahan. Ini surat pernyataan harus ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian surat pernyataan melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sebenarnya semua ada formatnya ya Bapak Ibu. Dan saya rasa ini sudah sangat familiar sekali di antara kita yang ingin mengajukan usulan Dupak untuk kenaikan pangkat berikutnya. Kemudian ada surat pernyataan melaksanakan kegiatan penunjang. Nah, ini juga harus disahkan oleh kepala sekolah. Kasihan kepala sekolah ya, banyak benar dia buat surat pernyataan ya. Kemudian mengisi form Dupak baru dan atau Dupak lama yang sesuai dengan Permen-PAN nomor 84 tahun 1993. Oke, lanjut. Nah, cantumkan masa penilaian yang diajukan. Nah, kemudian isi data perorangan dan identitas kepegawaian. Selanjutnya, pindahkan nilai PAK terakhir. Jadi Bapak Ibu kan memiliki PAK terakhir ya. Kemudian dimasukkan di kolom lama, ada tercantum di kolom itu lama. Itu artinya apa? Penilaian yang lama. Sesuai dengan PAK terakhir kita. Kemudian kita mengisi nilai angka kredit yang kita butuhkan sesuai dengan unsur yang telah diperhitungkan dan surat pernyataan ya Bapak Ibu ya. Surat pernyataan sudah melaksanakan pembelajaran, sudah melaksanakan tugas tambahan, kemudian juga sudah melaksanakan PKB. Oke. Nah, lampiran Dupak. Kita lihat lampiran Dupak ya, Bapak Ibu. Kita mulai dari dokumen. Ya, dokumen kepegawaiannya. Itu SK pangkat terakhir. Kemudian PAK terakhir. Kemudian ada PAK penyesuaian dari Permen 8493 menuju Permen 16/2009. Nah, itu disebut dengan PAK penyesuaian karena teknik penilaiannya berbeda ya Bapak Ibu. Nah, ini disebut dengan PAK penyesuaian. PAK penyesuaian dapat Bapak Ibu usulkan kepada tim penilai. Nanti tim penilai akan mengeluarkan format, ya sekretariat ya, di tim penilai itu akan mengeluarkan format PAK penyesuaian. Dan ini wajib dilampirkan pada daftar usulan penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat berikutnya. Kemudian PPK, ya PPK, penilaian pelaksanaan kerja, dan SK penyesuaian jabatan. Nah, biasanya dari daerah menuju ke dari kabupaten ya, penyesuaian jabatan di kabupaten sampai ke provinsi ya, status kepegawaian dan sebagainya. Nah, ini kita lengkapi dokumennya. Kemudian bukti fisik. Bukti fisik Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran, bimbingan, dan tugas tertentu. Kemarin sudah pernah kita bahas tentang lampiran B ya Bapak Ibu ya. Nah, di sana ada tercantum jumlah angka kredit perolehan tahunan, apa yang kita sebut sebagai penilaian kinerja guru tahunan itu. Oke, lanjut. Bukti fisik. Bukti fisik melakukan PKB berupa
kegiatan pengembangan diri, kemudian publikasi ilmiah dan karya inovatif. Ini seru sekali kemarin diskusinya nih ya Bapak Ibu ya, terkait dengan PKB ini. Dan Bapak Ibu keren-keren semua ternyata, dan saya sangat tersanjung sekali berada di antara orang-orang hebat ternyata ini ya. Yang terakhir itu adalah bukti fisik melakukan kegiatan penunjang Bapak Ibu, baik berupa ijazah, surat tanda tamat melakukan pelatihan, kemudian SK, laporan, ya, sertifikat, piagam. Kemarin ada yang menanyakan, ada Ibu siapa kemarin ya? Mohon maaf saya lupa. Ibu yang menanyakan piagam dia juara lomba menulis buku. Wah, itu ternyata ada angka kreditnya Ibu. Bukunya sendiri mendapat angka kredit. Nah, piagam penghargaan Ibu selaku juara juga dapat memperoleh angka kredit. Tetapi masuknya di kegiatan penunjang. Oke, lanjut. Nah, kelengkapan usul penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru pertama 3A sampai dengan guru utama 4E. Berkas usulannya itu terdiri dari dupak dan bukti fisiknya serta dokumen kepegawaian. Ini kelengkapan usul penilaian dan pak ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, yang pertama itu adalah dupak dan bukti fisiknya. Disusun dengan urutan dupak, format sesuai dengan lampiran 1, peraturan bersama Mendiknas dan Kepala BKN nomor sekian-sekian, Bapak Ibu. Kemudian surat pernyataan melaksanakan tugas, pembelajaran, bimbingan, dan tugas tertentu. Ada formatnya juga itu Bapak Ibu. Kemudian surat pernyataan kepala sekolah tentang kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian surat pernyataan melaksanakan penunjang tugas guru. Nah, surat pernyataan ini dijadikan satu dengan bukti fisik melakukan kegiatan unsur utama dan unsur penunjang. Jadi dia berada di halaman depan di bagian awal ya Bapak Ibu ya. Di bagian awal. Jadi format-format ini berada di bagian awal usulan kita. Selain kata surat pengantar dari kepala sekolah itu. Lanjut. Nah, kemudian dokumen kepegawaian itu disusun sebagai berikut. Ya, surat pengantar dari pejabat yang berwenang mengusulkan upah, dalam hal ini kepala sekolah atau kepala madrasah ya Bapak Ibu. Kemudian fotokopi konversi NIP, fotokopi surat laporan hasil penilaian PAK, ya, SH PAK, bagian telah diterbitkan PAK setiap tahunannya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi itu Bapak Ibu ya. Jadi kita dapat mengusulkan penetapan angka kredit tahunan. Dan ini dapat kita kumpulkan Bapak Ibu untuk nanti usulan PAK pada saat kita menginginkan kenaikan pangkat itu. Kemudian fotokopi PAK terakhir yang telah digunakan untuk kenaikan pangkat, fotokopi SK jabatan terakhir, fotokopi SK kenaikan pangkat terakhir, kemudian fotokopi penyesuaian PAK jika Bapak Ibu memiliki PAK penyesuaian. Kemudian fotokopi SK penyesuaian jabatan fungsional guru jika sudah disesuaikan. Nah, bagi yang belum, agar melampirkan surat pernyataan belum memiliki SK penyesuaian jabatan fungsional. Kemudian fotokopi ijazah S1, S2 atau S3. Kemudian sekaligus harus dilengkapi dengan surat izin belajar dan surat keterangan tugas belajar. Apa bedanya Bapak Ibu surat izin belajar dan surat keterangan tugas belajar? Kalau surat izin belajar itu apabila institusi tempat kita menuntut ilmu itu jaraknya kurang dari 60 km dari tempat tugas kita. Maka kita wajib meminta surat izin belajar di BKD ya Bapak Ibu ya. Badan Kepegawaian Daerah. Tetapi apabila jarak antara tempat tugas dengan institusi tempat belajar lebih dari 60 km, maka wajib bagi kita dibebaskan dari tugas fungsionalnya.
Sehingga baru kita dapat memperoleh SK tugas belajar. Jadi kita wajib ya, dapat meninggalkan tugas utama kita selaku guru ya, untuk menuntut ilmu. Itu diperbolehkan Bapak Ibu. Nah, jika satu-satunya yang kelas jauh yang diakui oleh pemerintah kita itu adalah universitas terbuka ya Bapak Ibu, UT. Nah, selain dari UT, kami belum menemukan institusi lain yang diberikan izin dan diakui keabsahan dari ijazahnya untuk diperhitungkan pada penilaian angka kredit guru. Mohon Bapak Ibu berhati-hati ya untuk memilih institusi tempat melanjutkan pendidikan, baik S2 maupun S3. Pastikan bahwa institusi tersebut telah mendapat pengakuan dari pemerintah kita, sudah terakreditasi dan sebagainya, dan perhatikan pula jarak dengan tempat tugas kita. Kemudian selanjutnya adalah fotokopi sertifikat pendidik. Nah, kemarin ada pertanyaan di grup, saya belum memiliki sertifikat pendidik, tapi saya ingin naik pangkat. Nah, mohon maaf Ibu, sekali lagi kenaikan pangkat itu bagi mereka yang telah diakui profesionalismenya. Nah, pengakuan atas profesionalisme itu dengan diberikannya sertifikat profesionalisme ya pendidik Bapak Ibu, sehingga dia berhak memperoleh tunjangan profesi guru atau TPG yang kita sering sebut sebagai dana sertifikasi. Nah, yang benar itu adalah TPG ya Bapak Ibu, tunjangan profesi guru, karena kita sudah memiliki sertifikat selaku guru yang profesional. Kemudian yang terakhir adalah penilaian prestasi kerja. Oke, lanjut. Masa pengajuan DUPAK. Nah, ada 2 kali dalam setahun Bapak Ibu untuk masa pengajuan DUPAK ini. Yang pertama adalah selambat-lambatnya bulan Juli untuk teman-teman guru yang mau naik pangkat bulan Oktober, untuk periode Oktober. Jadi ada 2 periode sebenarnya Bapak Ibu, yaitu April dan Oktober. Ya. Nah, untuk bulan Oktober kita paling lambat mengajukannya di bulan Juli. Nah, sedangkan untuk periode April, kenaikan pangkat periode April, itu selambat-lambatnya di bulan Januari. Nah, itu DUPAK-nya sudah dapat dinilai mulai bulan Januari itu. Sehingga nanti bisa diterbitkan PAK-nya ya Bapak Ibu, penetapan angka kredit untuk diajukan ke pihak berwenang, dalam hal ini adalah BKD, untuk ditindaklanjuti untuk kenaikan pangkatnya. Nah, kemudian pengajuan DUPAK yang diterima oleh pejabat yang berwenang setelah bulan Juli dan Januari akan dinilai pada persidangan berikutnya. Artinya apa? Kalau sudah kelewatan dari bulan Juli, Bapak Ibu misalnya mengusulkannya bulan Agustus, maka Bapak Ibu harus menunggu untuk periode April. Lumayan kan? Lamaan. Nah, ini tolong diperhatikan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian masa penilaian berikutnya dihitung mulai tanggal 1 setelah semester terakhir kinerja guru dinilai. Kapan kinerja guru kita dinilai? Nah, itu setiap akhir tahun. Yang menyesuaikan dengan SKP kita juga Bapak Ibu ya, sasaran kerja pegawai. Sebenarnya sasaran kerja pegawai dengan DUPAK itu dia harusnya linier. Artinya apa yang kita rencanakan di sasaran kerja pegawai itu dapat merupakan hasil pelaksanaan dari penilaian kinerja guru kita. Misalnya Bapak Ibu sudah membuat artikel, merencanakan di tahun itu membuat 3 artikel. Nah, maka di penilaian pelaksanaan kerja Bapak Ibu nanti akan dinilai kesesuaian antara sasaran kerja dengan penilaian pelaksanaan kerja, termasuk juga nanti di DUPAK ini kan tercantum ya Bapak Ibu, sudah membuat 3 artikel misalnya. Nah, kemudian DUPAK diusulkan setelah berakhirnya PK Guru.
Oke. Lanjut, kelengkapan bukti fisik. Nah, rangkuman dari semua Bapak Ibu, kelengkapan bukti fisik itu surat pengantar dari kepala sekolah, kemudian format DUPAK yang telah diisi angka kreditnya, baik angka kredit yang lama berdasarkan PAK terakhir maupun angka kredit yang diajukan oleh yang bersangkutan. Kemudian surat pernyataan melaksanakan PBM, ya, proses belajar mengajar, surat pernyataan melaksanakan PKB, surat pernyataan melaksanakan unsur penunjang, kemudian bukti fisik, unsur utama dan unsur penunjang, PK guru selama masa penilaian, misalnya Bapak Ibu 4 tahun, maka PK gurunya 4 tahun. Tetapi kadang-kadang banyak yang lebih nih Bapak Ibu ya, ada yang mengusulkan dari 2006, baru sadar kayaknya ya, baru sadarnya setelah 2021. Waduh, 15 tahun sadarnya, pingsannya ya Bapak Ibu ya. Jadi tahun 2021 baru mengusulkan untuk kenaikan pangkat. Nah ini biasanya PK gurunya yang diminta adalah 3 tahun terakhir kalau PK guru. Bersama dengan nanti ada PAK penyesuaian itu ya Bapak Ibu, PAK penyesuaian. Oke, kemudian PPK-nya 2 tahun terakhir, SK pangkat terakhir, PAK terakhir atau PAK penyesuaian, dan ijazah terakhir yang belum dinilai. Oke. Lanjut. Nah, sekarang proses pengusulan DUPAK jabatan fungsional guru pertama 3A dengan jabatan guru madya sampai guru madya 4A di kabupaten kota. Ini untuk teman-teman di TK, SD, dan SLTP ya, di bawah administrasi kabupaten atau kota. Nah, jadi DUPAK berikut bukti fisiknya bertambah dengan dokumen kepegawaian, itu nanti akan diberikan surat pengantar oleh kepala sekolah untuk dibawa ke Kadis Pendidikan Kabupaten Kota. Ya. Kemudian di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota itu ada sekretaris tim penilai. Sekretariat sebenarnya ya, benar ya, sekretariat tim penilai Kabupaten Kota. Nah, di sekretariat nanti dokumen DUPAK Bapak Ibu akan diserahkan kepada tim penilai. Kemudian dari tim penilai setelah dinilai akan dikembalikan lagi kepada sekretariat. Nah, di sana biasanya ada saran-saran dari tim penilai apabila kekurangan misalnya ya pada PKB atau kekurangan penghitungan angka kredit pada unsur-unsur yang lain, maka tim penilai dapat memberikan saran di sana perbaikan selama rentang waktu sebelum penentuan usulan ke BKD ya Bapak Ibu ya, ke BKD. Nah, kemudian dikembalikan ke sekretariat, nanti sekretariat akan dicek apakah DUPAK ini memenuhi syarat atau tidak. Jika tidak, maka PAK hasil penilaian setiap tahun, kemudian surat laporan hasil penilaian angka kredit, itu akan dikembalikan kepada unit pengusulnya. Apabila belum memenuhi syarat ya Bapak Ibu. Tapi apabila sudah memenuhi syarat, maka akan dilakukan penetapan angka kredit oleh sekretariat. Nah, untuk diajukan nanti ke BKD, sehingga dikeluarkanlah SK jabatan fungsional guru. Nah, kemudian PAK ini pada akhirnya nanti juga akan dikembalikan kepada unit pengusul setelah SK terakhirnya diterbitkan. Lanjut. Ini untuk provinsi Bapak Ibu. Ya, kalau yang tadi teman-teman di TK, SD, dan SLTP ya itu ke dinas kabupaten, maka kalau di provinsi ya SMA dan SMK serta SLB itu ke Kadis Pendidikan Provinsi usulan DUPAK-nya. Sama prosesnya Bapak Ibu, di provinsi juga ada sekretariat tim penilai. DUPAK itu lalu diserahkan kepada tim penilai untuk diberikan penilaiannya. Hasil penilaian dikembalikan kepada sekretariat. Ada 2 syarat di sana, jika memenuhi maka akan diterbitkan penetapan angka kredit yang akan menjadi PAK terakhir Bapak Ibu ya. Apabila tidak,
maka akan diberikan catatan-catatan atau saran dan dikembalikan ke unit pengusul. Jika memungkinkan masih ada peluang waktu Bapak Ibu, maka biasanya akan segera diminta untuk diperbaiki. Tetapi apabila dia melewati, maka biasanya kami memberi sekretariat itu akan memberikan lembar yang disebut dengan apelan dengan catatan kekurangan pemenuhan angka kredit pada unsur-unsur di bagian mana sesuai dengan hasil penilaian dari tim penilai. Oke, lanjut. Nah, itu yang sampai 4A ya Bapak Ibu, itu berada kewenangannya di jenjang kabupaten kota untuk teman-teman di TK, SD, dan SMP, sedangkan untuk teman-teman di SMA, SMK, dan SLB itu berada di Kadis Provinsi. Nah, selanjutnya untuk pengusulan DUPAK jabatan fungsional guru madya antara 4D sampai dengan guru utama 4E. Tetap Bapak Ibu, jika Bapak Ibu adalah guru di sekolah, ya, maka kepala sekolah itu wajib membuat surat pengantar usulan penilaian angka kredit itu kepada kepala dinas, kabupaten kota atau provinsi, atau kalau untuk teman-teman di Kemenak itu kepala kantor wilayah Kemenak, atau kementerian lainnya. Kok kementerian lainnya? Ya karena ada beberapa sekolah kita misalnya yang berada di luar negeri ya Bapak Ibu ya, atau yang disebut dengan SILN. Nah itu dia langsung ke kementerian, usulan kenaikan pangkatnya. Oke, kemudian dokumen DUPAK tadi, ingat Bapak Ibu ya dari 4B ya, itu dikirim melalui PO Box ke Dirjen GTK UP Kepala LPMP yang ditunjuk. Saya mohon maaf, saya lupa mencantumkan daftar LPMP yang diakui untuk menerima DUPAK kenaikan pangkat dari 4B sampai dengan 4E. Yang saya ingat, untuk wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, itu kepala LPMP yang di NTB ya, yang dapat menilai ini DUPAK-nya dari 4B ke 4E. Kemudian dari LPMP itu akan dikirim lagi ke sekretariat tim penilai pusat di kementerian Bapak Ibu. Di kementerian ada tim penilai pusat. Nah, setelah dinilai oleh tim penilai pusat, dikembalikan lagi ke sekretariat tim penilai pusat. Nah, jika memenuhi syarat, maka akan dilanjutkan untuk ditetapkan penetapan angka kreditnya sampai dengan dikeluarkannya SK jabatan fungsional guru madya golongan 4C sampai dengan 4 guru utama ya, guru utama 4E. Kemudian PAK ini nanti akan dikembalikan juga kepada unit pengusul, yaitu kepada yang bersangkutan, terutama Bapak Ibu ya. Nah, apabila tidak memenuhi syarat, maka PAK hasil penilaian setiap tahun itu tetap akan dikeluarkan dengan catatan kekurangan-kekurangan yang perlu dipenuhi, terutama sekali terkait dengan PKB ini Bapak Ibu ya, karena angka kredit PKB untuk golongan 4B sampai 4E itu cukup besar. Apalagi ada kewajiban presentasi ilmiah di hadapan tim penilai pusat itu untuk 4C menuju 4D ya Bapak Ibu. Ya, itu wajib semua PKB-nya harus dipresentasikan di hadapan tim penilai. Penilai juga manusia. Oke, lanjut ya. Nah, proses pengusulan DUPAK jabatan fungsional guru di lingkungan Kemenak. Saya perhatikan semua, teman dari MTS atau Kepala madrasah membuat surat pengantar usulan DUPAK-nya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Kalau untuk yang
TK, SD, SMP ya Bapak Ibu, 3A ke 3B, kemudian Kepala Kemenak Provinsi bagi yang 3C dan 3D. Kemudian terakhir kepada Dirjen Pendidikan Kemenak bagi guru yang bergolongan 4A ke atas. Oke, lanjut. Pejabat yang berwenang. Sekarang kita lihat Bapak Ibu ya. Pejabat yang berwenang menetapkan Pak Guru PNS. Oke, lanjut. Yang pertama adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain setingkat eselon 1 untuk pengangkatan dari guru madya golongan ruang 4C. Ini terakhir kita berada di golongan di jabatan guru madya pada golongan 4C ya Bapak Ibu. Kemudian 4D itu sudah masuk guru utama. Ya, sampai guru utama, pangkat pembina utama 4E. Ini puncaknya Bapak Ibu. Dan kenaikan jabatan pangkat bagi guru madya pembina tingkat 1 4D ke pembina utama muda 4C sampai ke guru utama, pangkat pembina utama 4E, dalam hal ini adalah Dirjen GTK atau Sesjen Kemendikbud. Ini yang kita kirim ke pakai PO Box itu Bapak Ibu ke LPMP ya. Jadi pejabat yang berwenang menunjukkan kenaikan pangkatnya itu adalah menteri atau pejabat setingkat eselon 1. Oke, lanjut. Gubernur atau Kepala Dinas Pendidikan untuk pengangkatan pertama kali sebagai guru pertama pangkat penata muda 3A sampai dengan guru madya pangkat pembina tingkat 1 4B. Itu kewenangannya ada pada gubernur atau Kepala Dinas Pendidikan tingkat provinsi ya, di lingkungan provinsi. Oke, lanjut. Kemudian Bupati atau Wali Kota atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk pengangkatan pertama kali dengan pangkat penata muda 3A sampai dengan guru madya pangkat pembina tingkat 1 4B. Itu penetapan angka kredit sekaligus sebagai penilaian dupaknya itu ada di lingkungan kabupaten kota. Oke, lanjut. Nah, ini saya buatkan catatan Bapak Ibu ya, hal-hal penting yang perlu diperhatikan ketika kita mengajukan dupak ini. Pertama adalah perhatikan AKK, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. Misalnya dari 3A ke 3B itu butuh AKK 50. Karena sebenarnya 150 Bapak Ibu, tapi 100 itu dari nilai pendidikan. Nah, kemarin ada pertanyaan, Bu, saya sudah S2, pendidikan saya belum dinilai. Nah, ini dapat diajukan di usulan dupak berikutnya. Akan tetapi, misalnya Bapak Ibu S2 yang linier ya, itu angka kredit tambahan dari pendidikan adalah 50. Angka kredit 50 itu tidak menutupi kewajiban untuk angka kredit yang lain. Misalnya dari unsur pembelajaran, asik nih S2 dapat 50 angka kredit karena linier. Kan bisa enak nih, bisa kurang PKB-nya. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu ya, tetap perhitungan unsur pembelajaran sebagai unsur utama dari salah satu unsur utama dari penilaian angka kredit guru ini itu wajib dipenuhi. Ya. Kemudian perhatikan pula jumlah perolehan angka kredit dari pengembangan diri dan publikasi ilmiah atau karya inovatif. Bapak Ibu, ketika Anda kurang 1 poin angka kredit dari unsur PKB ini, maka Anda tidak dapat dinyatakan memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat. Pasti dupaknya akan dikembalikan untuk diminta melengkapi kekurangan 1 angka kredit. Kemarin kita sudah buat simulasi ya Bapak Ibu, perhitungan teman-teman yang kekurangan angka kredit di PKB-nya, terutama di publikasi ilmiah. Ya,
dia tidak dapat memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat karena belum memenuhi unsur pengembangan diri dan publikasi ilmiah atau karya inovatifnya. Jadi mohon diperhatikan ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian perhatikan komposisi publikasi ilmiah dan karya inovatif yang dipersyaratkan untuk setiap golongan. Ada yang ada yang kewajibannya 6, ada yang kewajibannya 8, ada yang kewajibannya 12 dari PKB itu. Nah, di luar pengembangan diri. Nah, kemudian perhatikan pula jumlah persentase angka kredit karya inovatif terhadap angka kredit akumulasi publikasi ilmiah ditambah dengan karya inovatif. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan untuk karya inovatif sebenarnya dia memiliki proporsi yang sama dengan publikasi ilmiah. Artinya apa? Bapak Ibu mungkin hasil penelitiannya kurang ya, tetapi angka kredit dari karya inovatif, karya seni misalnya, sudah membuat antologi puisi, antologi cerpen 5 misalnya. Itu tidak bisa menutupi angka kredit, kewajiban angka kredit untuk publikasi ilmiah. Nah, itu sebabnya kemarin ada pertanyaan, Bu, saya sudah bikin 6 buku. Bu Mariana ya, kemarin, aduh saya ingat betul, orang hebat nih. Bu Mariana bersama timnya membuat 6 buku, Bapak Ibu. Nah, karena proporsi jumlah persentase publikasi ilmiahnya dengan persentase karya inovatifnya, sebenarnya karya inovatif ini boleh juga tidak dilaksanakan Bapak Ibu, dan atau bunyinya ya karya inovatif, tetapi proporsi maksimal itu adalah 50%, 50%. Kemarin menurut pengakuan Ibu Mariana, temannya yang mengajukan itu tidak bisa diterima 6 buku seluruhnya, tapi hanya diterima 2 buku. Itu sebabnya saya menyarankan kepada beliau untuk 4 buku yang lain diusulkan saja pada penilaian tahun berikutnya. Nah, ini pentingnya PAK itu Bapak Ibu ya, PAK tahunan itu, penetapan angka kredit tahunan. Jadi 2 buku setiap tahun, jangankan buku ya Bapak Ibu ya, mungkin asumsi dari para pembuat peraturan ini adalah bahwa untuk penelitian pendidikan saja kita maksimal 2 tahun. Gimana dengan buku? Buku itu jauh lebih rumit dibandingkan hasil penelitian, apalagi PTK ya Bapak Ibu. PTK itu saja kita sudah berpeluang untuk meninggalkan pembelajaran yang lain karena kita mungkin fokus pada penelitian kita, di mana itu ada 2 siklus minimal ya Bapak. 1 siklus itu 2 kali pertemuan. Kemudian kalau dia 2 siklus berarti ada 4 pertemuan yang akan kita gunakan untuk proses penelitian kita untuk satu tulisan. Nah, ini mungkin yang menjadi pertimbangan. Sehingga saya sarankan kemarin Bu Mariana untuk tetap mengajukan PAK tahunan ya Bu Mariana ya. Penetapan angka kredit tahunan dengan mengusulkan 2 buku yang belum pernah dinilai. Kemudian tahun berikutnya Ibu masukkan lagi 2 buku yang lain. Oke, lanjut. Pengusulan Dupak dan kenaikan pangkat menurut PAN RB nomor 16 tahun 2009. Nah, Dupak diusulkan setelah 1 tahun proses PKG diusulkan pada bulan Juni atau Desember. Maksudnya di sini Bapak Ibu bukan berarti langsung bisa naik pangkat gitu ya. Bukan ya. Apalagi ada yang mau naik pangkat 2 tahun itu Bapak Ibu. Ya, harus diperhatikan meskipun PKB Anda memenuhi angka kredit yang dibutuhkan untuk persyaratan naik pangkat, tetapi perlu diperhatikan komponen-komponen yang lain atau unsur-unsur yang lain, terutama sekali unsur pembelajaran sebagai tugas utama kita. Nah, kalau Bapak Ibu dalam kategori baik saja ya, untuk 3B misalnya ke 3C itu 3A ke 3B misalnya ya, kategori baik itu 10,5. Kalau 2 tahun baru dapat 21. Yang dibutuhkan 50. Katakan Bapak Ibu memiliki PKB, nilai
PKB itu lebih dari 24 misalkan. Kemudian ada angka kredit penunjang yang melebihi juga persyaratan 10%, lebih dari 5, katakan 10. Tetap nanti yang akan diperhitungkan itu adalah sesuai dengan prasyarat AKK Bapak Ibu, angka kredit kumulatif. Kemudian penetapan angka kredit dilakukan pada tanggal 1 Juli atau 1 Januari. Kemudian usul kenaikan pangkat setelah 1 Januari 2013 menggunakan persyaratan sesuai Permenekpan RB nomor 16 tahun 2009. Itu yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa PK guru kita yang pertama adalah tahun 2013 yang kita pertama terima ya. Lanjut yang terakhir. Nah, ini penting juga ini Bapak Ibu nih. Kelebihan angka kredit dari subunsur pengembangan keprofesian berkelanjutan tidak dapat ditabung untuk memenuhi kewajiban angka kredit subunsur PKB untuk kenaikan pangkat berikutnya. Yang bersangkutan tetap wajib memenuhi angka kredit subunsur PKB yang telah ditentukan. Itu yang saya sebut kemarin Bapak Ibu. Kita jadikan contoh ya kasusnya Bu Mariana yang mau mengusulkan 6 buku sekaligus pada 1 tahun penilaian itu. Sehingga teman Ibu Mariana hanya dapat diterima 2. Nanti dia tidak bisa diperhitungkan nanti buku tersebut. Itu sebabnya saya lebih menyarankan, ini pendapat pribadi ya Bapak Ibu ya, saya lebih menyarankan 2 buku berikutnya diajukan saja untuk diterbitkan penetapan angka kredit tahunan. Tahun berikutnya lagi usulkan 2 lagi sehingga dia bernilai. Kalau sekaligus Bapak Ibu, nanti tim penilainya hanya mau 2 itu saja. Sementara yang lain akan terabaikan. Dia nanti akan menjadi angka kredit kumulatif, Bapak Ibu. Ya, 4 buku yang lain menjadi nilai angka kredit kumulatif yang tidak bisa diperhitungkan lagi menjadi PKB. Ya, jadi untuk bisa memanfaatkan, kasihan sekali 4 buku yang lain itu ya, itu dibuatkan saja, diusulkan saja pada tahun berikutnya. Dupak itu untuk diterbitkan pak tahunannya, penetapan angka kredit tahunan. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sharing materinya Ibu Hajati Zuhara MPD. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu narasumber tadi, Bapak Ibu para peserta bisa terima dan bisa pelajari dan resapi sehingga angka kredit Bapak Ibu dan kenaikan pangkat Bapak Ibu segera terrealisasi dan lancar. Amin. Baik, tadi ada sedikit tips dari Ibu narasumber terkait dengan pengajuan Dupak. Betul sekali Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu bisa cicil terlebih dahulu per tahun supaya tidak numpuk 4 tahun itu jadi repot gitu. Bagaimana banyak sekali berkas-berkas kemudian yang harus di-print, harus dimintakan tanda tangan dan lain sebagainya, akan sangat pusing kita untuk mengurusi sekian banyak berkas. Nah, jadinya tips dari Ibu narasumber tadi adalah susun pak per tahun. Jadi setiap ada sertifikat, setiap ada buku ataupun jurnal per tahun, segera disusun paknya sehingga nanti ketika pengajuan per 4 tahunnya lebih ringan dan simpel gitu. Jadinya antara Bapak Ibu guru yang mengajukan dan tim penilai juga enggak pusing gitu ya. Dan akan lebih gampang seperti itu. Ya, baik. Kita lanjut untuk sesi kedua, sekitar 30 menit kita akan coba berdiskusi dan sharing. Satu lagi Bu Bunda, jika ada mohon dikirimkan kepada peserta mungkin format atau file
format pengajuan dupak tersebut dan mungkin ada format dan lampiran-lampirannya seperti apa. Oke, siap Pak Dokter ya. Itu permintaan dari beberapa peserta dari Bunda. Oke. Baik, selanjutnya kita akan sesi diskusi. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada Ibu narasumber, silahkan raise hand dan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan juga di kolom chatting. Kita akan coba membahasnya sekitar 30 menit. Silakan yang pertama saya persilahkan Ibu Ganggiwati. Kemudian ada Ibu Sri Dwiningsih, Ibu Lina Yohana, Ibu Tina Suryawati, dan Bapak Rusno. Yang pertama Ibu Ganggiwati. Silakan. Terima kasih Bapak Dr. Suwardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Erni. Allahu Akbar, Masya Allah, hebat sekali Ibu paparannya. Dari kemarin saya ngikuti. Saya dari lereng Merapi, Bu. Seperti disampaikan Ibu, saya dari SMP Negeri 2 Sawangan, Kabupaten Magelang. Saya sempat pingsan, Bu, 16 tahun, Bu. Seperti disampaikan Ibu, dari 2005 SK saya 4A per Oktober, karena dulu waktu cukup lama saya ada di kurikulum sehingga kami nggak sempat berbenah untuk membuat penelitian. Nah, 2006, mohon maaf, kami mendapat kesempatan melalui blog grant ya Bu ya. Itu kami membuat PTK dalam bimbingan dari provinsi Bu, dari LPMP itu. Nah, sudah selesai itu Bu, dan belum pernah diajukan karena itu tahun 2006 Bu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah PTK itu bisa diajukan sekalipun sudah cukup lama? Daftar pustakanya kan berarti sudah lama saat itu kalau dihitung sampai sekarang Bu. Nah, itu perlu diperbarui, perlu direvisi atau tidak Ibu? Itu yang pertama. Kemudian nanti untuk belum pernah diseminarkan, ada syaratnya harus seminar ya Ibu. Nanti akan kami seminarkan. Nah, kebetulan di sekolah kami itu kan ada guru yang tugas rangkap, sehingga mungkin tidak perlu melalui PKG ataupun MGMP ya Bu ya, karena di sekolah kami ada 3 guru yang rangkap dari sekolah lain. Kemudian berikutnya, yang ketiga Bu, saya kebetulan 2020 itu ikut kegiatan ITF, Indonesia Teaching Fellowship, 1 tahun ya Bu. Ya, alhamdulillah bisa saya ikuti sampai akhir, dan itu jumlah jamnya lumayan banyak Ibu, sampai 325. Nah, 325 jam. Apakah itu bisa juga diajukan untuk kenaikan pangkat saya? Dan terakhir, pertanyaan saya, PAK tahunan kebetulan sekolah kami buat, itu ada timnya untuk PAK sehingga dibuat oleh tim itu untuk semua Bapak Ibu guru. Itu 2013 Bu, setelah itu belum dibuat lagi. Nah, bagaimana dengan PTK saya yang 2006, sementara belum pernah dimasukkan di dalam PAK tahunan, belum pernah untuk masuk di untuk pengajuan kenaikan pangkat. Demikian pertanyaan saya. Cukup banyak Ibu, kalau bisa 3 tahun lagi saya akan warna. Kalau memungkinkan, mau mencoba untuk kenaikan pangkat, mungkin yang terakhir ya, semoga nanti atas izin Allah dan bantuan dari Bapak Ibu, terutama yang ada di grup ini untuk pencerahannya, saya bisa naik pangkat. Jadi tidak ngelundung ya Bu ya. Orang Jawa bilang tidak ngelundung, Pak 4B pensiun begitu. Kalau bisa 4B diraih dulu. Terima kasih Pak Ardi untuk kesempatannya, juga Ibu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin pertanyaan ini tidak hanya untuk Ibu Ganggiwati saja, ada mungkin beberapa Bapak Ibu yang kasusnya sama. Mohon disimak agar tidak berulang-ulang lagi pertanyaan ini nanti dilontarkan. Silakan Ibu
untuk menjawab. Terima kasih Pak Dokter. Sayang Ibu Ganggiwati tidak mengaktifkan videonya ya. Oh iya. Alhamdulillah ketemu. Iya Ibu. Aduh, senyumnya adem Bu. Iya. Iya Ibu. Saya coba jawab Ibu ya. Iya. Pak terakhir Ibu tahun berapa Bu? 2005 Oktober Bu. 2005. Insya Allah PTK Ibu yang tahun 2006 dapat digunakan. Amin. Ya Allah. Silakan Ibu ajukan ya. Silakan Ibu ajukan PTK Ibu sebagai kelengkapan pengajuan BUPAP untuk unsur PKB ya. Iya. Kemudian apakah perlu direvisi? Tidak perlu Bu, karena dia masih dalam masa penilaian setelah Pak terakhir Ibu. Iya. Meskipun dia sebelum berlakunya Permen-Pan RB 16 tahun 2009 ya. Iya. Ibu boleh mengajukannya. Iya. Nah, kemudian alangkah bagusnya jika Ibu bisa melakukan seminar. Iya. Ya. Insya Allah Ibu dalam waktu dekat ini akan seminar karena kebetulan baru Isman Ibu, anak saya baru sakit ini. Alhamdulillah hari ini sudah sembuh. Jadi insya Allah kami akan persiapan ya Bu, menyiapkan ubur rampe untuk persiapan seminar itu. Mohon selalu petunjuknya Ibu. Baik Bu Ganggi, jadi seminarnya sepertinya udah bisa terpenuhi ya. Yang penting adalah syarat minimal peserta 15 orang, berasal dari 3 sekolah berbeda. Iya. Saja 10-nya dari teman kita, lalu sisa yang lain dari sekolah lain. Atau bagus juga tadi taktik Ibu, strategi Ibu tadi, karena ada teman-teman dari sekolah lain yang juga mengajar. Iya, ada yang rangkap, tugas rangkap. Cuma nanti jangan lupa alamat sekolah mereka yang asli itu, jangan diberikan di alamat sekolah itu. Oh iya. Di data hadir ya Bu, dilengkapi dengan asal sekolah ya. Iya. Kemudian untuk tahun 2020, Ibu mengikuti satu kegiatan pertukaran guru ya Bu? Bukan, itu Indonesia Teaching Fellowship, itu yang dari Ruang Guru itu loh Bu. Oh yang dari Ruang Guru. Oh iya, itu bisa Ibu. Bisa dinilai kreditnya 325 jam Bu. Iya. Luar biasa Ibu. Iya, karena banyak sekali itu item-item yang ini. Kalau yang dari Ruang Guru, kalau yang dari Ruang Guru itu dapat dinilai. Oh iya. Alhamdulillah. Iya, terima kasih banyak Bu Erni. Semoga nanti bisa lolos. Amin ya Allah. Terima kasih untuk pencerahannya Ibu. Terima kasih Ibu Ganggiwati. Iya. Dan jawabannya Ibu Hajah. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Sri Dwiningsih untuk mengajukan pertanyaan kepada Ibu narasumber. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ini saya pakai dua pakai HP sama pakai laptop. Mohon satu saja dipakai perangkatnya Bu supaya tidak sturing. Oh iya ya. Yang maaf. Kasus saya sama seperti Ganggiwati tadi. Saya mau mengajukan dari kepangkatan golongan 4B ke 4C itu sejak tahun 2013. Nah, kendalanya di pembuatan jurnal. Jurnal itu kan mau dikirimkan ke mana gitu. Masalah-masalah berkas-berkas sudah lengkap mulai dari foto, seminar, dan sebagainya itu sudah saya buat. Itu Ibu, apakah nanti saya juga harus merubah data-data yang ada di PTK? PTK saya itu ada 3, tambah 3. Cuma belum publikasi ilmiahnya yang harus ISBN. Kalau hanya di perpustakaan kan sudah. Itu. Ngaten Bu. Mohon pengarahannya. Terima kasih saja. Terima kasih Bu Sri. Waduh, Ibu sudah mencukupi banyak. Kalau yang kendala jurnal, Bu Sri,
Mungkin nanti Pak Dokter bisa membantu kita ya. Baik, Bu. Oke. Kemudian yang PTK Ibu, Ibu sudah simpan di perpustakaan? Sudah. Sudah pernah diseminarkan di antara teman-teman? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Sudah lengkap dokumentasi, daftar hadir dan sebagainya? Iya, sudah. Semangat, Bu, maju. Tapi tahunnya lama. Tahunnya kan sudah 2013 itu, apa harus dirubah atau mengadakan seminar lagi begitu? Oh, harus diadakan seminar lagi. Ibu masih memiliki kelengkapan dokumennya, Bu? Masih lengkap. Masih lengkap. Nah, Ibu majukan. Bismillah, Bu, majukan. Insya Allah. Ini sudah mulai, karena ikut ini jadi malah semangat. Jadi, semangat. Tapi usianya sama dengan Bu Ganggi tadi. Oh, gitu Bu Ganggi. Tahun ya. Oke. Silakan Ibu. Masih bisa ya, Bu? Ya, dicoba ya. Terima kasih. Mungkin sedikit saya ingin mengklarifikasi Ibu narasumber terkait dengan PTK ataupun laporan penelitian yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru yang tahunnya sudah lama, misalkan tahun 2015, 2016 misalkan, kemudian akan diajukan tahun 2021, apakah bisa, Bu? Secara prinsip itu tidak masalah, Pak Dokter. Yang penting dia per tahun itu hanya boleh mengusulkan 2 PTK per tahun maksimal. Gitu. Mudah-mudahan Bu Sri tadi membuat di tahun-tahun yang berbeda ya Bu Sri PTK-nya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk PTK itu hanya boleh 2 per tahun. Dan tidak masalah jika memang PTK Bapak Ibu itu, laporan PTK Bapak Ibu itu ada pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2015, 16, kemudian diajukan tahun 2021 sekarang. Oh ya. 2022. Ya, Pak, terima kasih. Baik. Saya persilahkan selanjutnya kepada Ibu Lina Yohana yang sudah raise hand. Kepada Ibu Lina, saya persilahkan. Terima kasih Ibu, Bapak. Saya mau nanya, kebetulan saya itu kan lama di 3D. Saya di 3D itu 2012, baru naik pangkat ke 4A-nya itu 2020 kemarin. Nah, setelah dihitung, angka kredit itu untuk ke 4B itu cuma butuh sekitar 40 poin. Nah, ketika saya hitung-hitung, untuk sampai 2021 ini, kemungkinan saya bisa gitu naik pangkat lagi. Nah, pertanyaan saya, Bu, PTK di 2020 waktu pandemi kan tidak diakui. Jadi otomatis saya di 2021 ini PTK-nya semua. Nah, apakah boleh saya PTK-nya di 2021, saya jurnalkan juga 2021. Itu yang pertama. Yang kedua, penelitian saya waktu 2020 itu ada secara daring, karena kita daring pembelajarannya. Itu saya jadikan best practice. Apakah best practice itu bisa saya jurnalkan juga dan diakuikah atau tidak? Itu saja Ibu, terima kasih. Oke, saya coba jawab Ibu Lina. Sayang Ibu juga mematikan videonya. Alhamdulillah. Baru muncul. Yang manis. Tuh, pagi-pagi kita sudah dapat sedekah dari Bu Lina ya dengan senyumnya ini. Oke, Bu Lina, saya coba jawab Ibu ya. Jadi PTK Ibu tahun 2020 tidak diakui. Sudah diajukan ke tim penilai? Sudah. Tidak diakui, Bu, karena dianggap ketika anak tidak hadir di sekolah nggak mungkin ada PTK. Oh gitu. Iya. Sebenarnya bisa saja PTK itu ya kita sesuaikan dengan situasi. Misalnya ketika situasi PJJ ya, pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online itu, Ibu PTK-nya ke sana aja gitu. Temanya gitu. Jangan dibuat PTK yang memungkinkan kita untuk bertatap muka padahal situasi memang. Iya, Bu. Udah, Bu, tapi nggak diakui. Jadinya saya jadikan best practice aja. Oh ya, bagus. Ya, ada beberapa siasat Bapak Ibu. Ini siasat positif ya Bapak Ibu ya, strategi positif.
Jadi kita ubah bisa saja PTK itu menjadi artikel yang dapat diterbitkan di jurnal. Insya Allah Pak Dokter ini bisa memfasilitasi kita untuk jurnal-jurnal yang diakui, yang memiliki angka kredit yang cukup bagus Bapak Ibu untuk bisa kita ajukan. Termasuk juga best practice. Wah, Ibu Lina ini ternyata diam-diam ya. Keren banget nih best practice. Ya, best practice itu dapat dijurnalkan Bu. Dapat dimasukkan di jurnal dan memiliki angka kredit. Sekali lagi, Pak Dokter, halo. Mudah-mudahan bisa memfasilitasi kita ya. Termasuk saya sarankan juga ke Ibu Ganggiwati tadi ya, Ibu bisa membuat PTK Ibu tahun 2006 itu menjadi artikel Bu, dan bisa diajukan ke jurnal. Ya, sehingga dia memiliki nilai yang lebih update lah gitu. Kalau sekiranya mengantisipasi nanti PTK 2006 itu tidak diterima misalnya oleh penilai, artikel yang berdasarkan PTK kita di 2006 itu yang diterbitkan di jurnal itu nggak mungkin untuk ditolak. Oke, Ibu Lina, keren Bu. Semangat ya. PTK Ibu yang 2020 yang ditolak, buktikan, buatkan dia artikel, masukkan ke jurnal. Pak Suhardi mudah-mudahan bisa membuka jalan. Baik. Oke, semangat Bu. Ibu yang kedua Bu, pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan kedua saya kan di 2021 ini saya mengadakan PTK lagi. Nah, apakah memungkinkan saya mengadakan PTK sekarang karena udah selesai ini, saya jurnalkan, apakah diakui PTK dan jurnal dalam 1 tahun yang sama gitu Bu? Oh, bisa Ibu, bisa. Yang jelas yang terpenting syarat 2 penelitian setiap tahun, maksimal 2 penelitian setiap tahun. Itu aja Bu ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lina atas pertanyaannya. Baik, saya coba fasilitasi yang ada di chatting grup, Bunda. Ada dari Ibu Suwartini. Apakah bisa PTK dari sekolah lain, SMA ke SMK, karena adanya mutasi bisa digunakan untuk pengajuan PAK di sekolah yang baru. Nah, ini ada banyak kasus memang Ibu yang ditanyakan. PTK, mohon diulang Pak Dokter, PTK dari sekolahnya yang lama, kemudian itu belum diajukan, kemudian adanya mutasi ke sekolah baru. Oh, sekolah baru. Apakah PTK itu yang tempat penelitiannya di sekolahnya yang lama itu bisa diajukan di sekolah yang baru? Oke, baik. Ibu Suwartini, sayang Ibu nggak kelihatan di sini ya. Bukan, pertanyaan di kolom chatting, Bunda. Di kolom chatting ya. Jadi PTK Ibu dari sebelum dari sekolah yang baru, jadi dari sekolah lama, itu masih bisa diakui yang terpenting masih dalam rentang masa penilaian ya Ibu. Ya, untuk Ibu Suwartini, jadi selama masa penilaian, misalnya PAK terakhir Ibu 2015, PTK-nya 2016, kemudian Ibu dimutasi ke sekolah yang berbeda, PTK Ibu masih bisa diakui, ya karena masih dalam rentang masa penilaian. Ya, itu Bu Suwartini ya di kolom chatting. Kemudian ada di kolom chatting juga Ibu, ada pertanyaan dari Bu Suyatun. Kalau karya inovasi pembacaan pantun lewat YouTube, nah ini video yang ada di YouTube atau video pembelajaran yang pernah dibuat, Bu Yusti, seperti apa bentuknya yang diakui? Lewat YouTube, pantun lewat YouTube ya. Nah ini menarik ini. Misalkan video berbentuk video gitu Bu, apakah itu pantun atau video pembelajaran? Nah untuk lampiran untuk diakui video tersebut sebagai angka kredit seperti apa untuk karya inovasinya? Yang jelas untuk video pembelajaran itu adalah video yang mendukung proses pembelajaran kita ya Bapak Ibu. Beberapa guru bahasa Indonesia kami juga punya strategi yang bagus sekali. Jadi mereka memutarkan puisi-puisi yang dibaca oleh para sastrawan kita untuk proses pembelajarannya, dan ini menarik sekali Bapak Ibu. Untuk Ibu Yusti, pantun yang yang dibuat ini bisa dan disebarkan lewat YouTube itu bisa juga tergolong dalam video pembelajaran jika video pantun tersebut dimanfaatkan juga untuk pembelajaran Ibu ya.
Mudah-mudahan Bu Yusti juga memanfaatkan pantun yang di upload lewat YouTube tadi digunakan juga untuk proses pembelajaran beliau ya, bukan hanya sekedar untuk meraih subscribe ya sekarang ya zaman itu ya Pak Dokter. Oke. Jadi Bu Yusti, durasi seperti biasa untuk video pembelajaran itu minimal 15 menit. Ya. Ibu dapat membuat laporannya tetap ya. Laporan pembuatan video tersebut itu ini bagian dari komponen karya inovatif. Ya, kemudian Ibu juga bisa mengirimkan link dari video pantun tersebut. Durasinya 15 menit ya, Ibu ya, minimal 15 menit untuk satu kali penayangan pantun tersebut. Ini untuk kategori yang sederhana. Kemudian tetap Ibu harus membuat laporan kapan dibuat, kapan upload, kapan bisa digunakan dan seterusnya. Kemudian ditambah dengan bukti CD atau flash disk yang bisa diberikan nanti kepada panitia tim penilai. Begitu Bu Yusti ya. Baik, terima kasih jawabannya Bunda terkait dengan video. Nah, memang banyak yang bertanya yang seperti itu. Video itu ada juga ketentuannya seperti yang disebutkan tadi, minimal 15 menit. Ya, untuk video pembelajaran apakah itu pantun, puisi dan lain sebagainya. Kemudian dibuatkan laporan pembuatan dan lain sebagainya, kemudian upload di link, misalkan ada link internetnya, kemudian dibentuk dalam CD ataupun file. Baik, saya persilahkan kembali untuk bertanya secara langsung kepada Ibu Tina Suryawati. Untuk bertanya secara langsung kepada Ibu narasumber, silakan. Silakan Ibu Tina. Suaranya mohon maaf belum muncul. Sudah Pak? Sudah. Oke. Terima kasih banyak. Jadi perkenalkan saya Tina Suryawati dari Wakatobi. Jadi saya ini PNS baru terangkat di 2019. Dan kebetulan saya sudah S2, tapi ijazah saya peroleh sebelum saya lolos PNS. Jadi pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan, bagaimana tentang pengakuan ijazah S2 saya untuk angka kredit, apakah diakui atau tidak? Terus pertanyaan yang kedua Bu, di tahun 2019 kan saya pernah menyeminarkan penelitian saya. Di 2019 itu saya pernah seminarkan penelitian saya dan pernah mengikuti pelatihan. Tapi di penilaian kinerja guru saya di 2019, kan orang yang buatkan itu ada guru tertentu yang buatkan kami PKG. Tapi mereka tidak mencantumkan seminar yang telah saya lakukan dan tidak mencantumkan pelatihan yang saya lakukan di PKG di tahun 2019. Jadi bagaimana kira-kira itu Bu? Apakah bisa saya buat PKG baru supaya diakui untuk naik pangkat berikutnya? Terus yang ketiga Bu, satu lagi, saya kan ini dari bulan 1 sampai bulan 7 saya itu di Mansatu Wakatobi. Tetapi insya Allah bulan 7 awal nanti ini saya sudah pindah ke sekolah lain. Jadi bagaimana itu PKG-nya, Bu? Di semester 1 ini saya di sekolah lain, tapi di semester 2 ini saya sudah pindah sekolah. Jadi PKG-nya itu bagaimana? Karena kan PKG biasanya tiap tahun ya, Bu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu Tina. Oke. SKPNS Ibu, mohon maaf. Ya. Ibu Tina, SKPNS Ibu tahun berapa? 2019, Bu. Bulan apa? Maret, bulan 3. Maret ya. SKPNS-nya. Penelitian ya. Ibu bulan apa? Di bulan Oktober, Bu, 2019. Oktober 2019. Oke. Ya. Berdasarkan data yang Ibu berikan, jadi ketika Ibu sudah diangkat menjadi PNS pada bulan Maret 2019, itu biasanya ada pak dasar, Bu. Oh iya.
ada Pak Dasar ya untuk menilai pelaksanaan pekerjaan Ibu mulai dari CPNS kemarin. Ya, ada Pak Dasarnya di situ. Nah, berdasarkan Pak Dasar inilah nanti dilihat terhitung mulai tanggal berapa ya Bu Pak Dasar itu berlaku. Gitu ya. Ibu perhatikan di sana. Nah, setelah Pak Dasar itu Ibu perhatikan, apabila Pak Dasar itu diterbitkan sebelum Oktober, maka PTK Ibu dapat digunakan. Ya, untuk pengajuan kenaikan pangkat. Nah, kemudian pertanyaan kedua Ibu, penelitian dan seminar yang tidak dicantumkan oleh di PKG oleh guru, oleh yang pembuat PKG-nya, Bu. Iya, Ibu boleh komplain, Bu. Ibu boleh komplain. Masih guru baru, Bu, jadi belum terlalu paham yang seperti itu. Oh, gitu ya. Atau minta diulang lagi. Ibu boleh. Ibu ya, boleh mengusulkan ulang kembali PTK-nya ya. Untuk penilaian tahun berikutnya. Tahun 2021 ya? Iya, Bu. Oke, kemudian Ibu pindah ke sekolah. Wah, ini sekolah baru ya? Iya. Ya, tetap selama masa penilaian, ya, dimanapun Ibu sekolahnya, dapat diperhitungkan angka kreditnya selama masa penilaian. Jadi berada sekolahnya ya. Jadi kalau PKG-nya kan Bu tiap tahun biasanya keluar. Ya, jadi PKG-nya ya. PKG tiap tahun. Jadi ya betul. Ibu bisa meminta penilaian setengah tahunnya yang di sekolah lama dari sekolah yang lama. Diakumulasi ya, diakumulasi nanti di sekolah baru yang akan diterbitkan di akhir tahun ya. Biasanya di bulan November Desember sudah terbit hasil PK guru kita. Ya itu nanti akan diakumulasi. Bu, bagaimana dengan yang ijazah S2-nya, Bu? Berarti penyetaraannya S2 yang sebelum PNS ya. Silakan Ibu coba ajukan ya. Saya rasa sebenarnya itu tidak masalah, tidak terlalu prinsip kapan. Yang penting pendidikan itu, ini kan keinginan kita untuk meningkatkan kapasitas kompetensi kita gitu ya. Ibu coba masukkan saja. Saya sarankan Ibu masukkan saja. Mudah-mudahan saya doakan Ibu bisa dinilai itu. Amin, amin. Ya, linear atau tidak linear? Linear, iya. Linear ya? Linear, ya. Siap. Semangat, Bu. Ya, bisa. Ya, makasih banyak. Bisa untuk ijazah meskipun nanti ada penyesuaian. PNS, ada penyesuaian. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Tina. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Rusno kembali ini. Hai Pak Rusno. Ya, silakan Pak Rusno. Ya, assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Ya, makasih Bu narasumber. Saya berterima kasih yang kedua kalinya ini di hari ketiga saya bertanya. Ada dua hal yang saya tanyakan. Ini kan uraian tugas dalam SKP itu kan biasanya berhubungan dengan nilai pada DUPAK. Ya. Nah, jadi yang saya tanyakan, ini kan kemarin dijelaskan ada tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah yang tidak mengurangi jam mengajar. Ada yang 5%, menjadi wali kelas, atau melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawab bagi SD. Dan yang 2% itu kan agak cukup lebih dari satu. Mungkin ada 3 ini saya catat. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, menjadi pengawas penilaian, melaksanakan membimbing guru pemula, menjadi pembimbing penyusun publikasi inovatif, menyusun kurikulum pada satuan pendidikan. Artinya agak cukup banyak yang 2% ini. Nah, pertanyaan saya, bisakah diajukan semua yang berapa yang saya sebutkan ini dalam uraian SKP untuk yang 2%? Itu. Karena ini kan akan menambah nilai yang cukup bagus. Yang kedua, tadi saya mendengar bahwa ada teman-teman yang naik pangkat yang sudah sampai 6 sampai 7 tahun. Nah, biasanya di SK terakhir itu ada angka kredit yang terakhir yang menumpuk. Tambah lagi masa waktu kita yang tidak naik pangkat kan juga akan nilai angka kredit pada proses pembelajaran PBM itu kan akan juga menumpuk. Ya. Sekarang misalnya
seseorang itu naik ke misalnya ke 3D dengan angka kredit yang menumpuk, lalu naik ke 3C, tapi angka kredit yang masuk dalam Dupak itu sudah masuk pada angka kredit 3D misalnya, artinya sudah melebihi dari 3C. Oh ya. Apakah ya bagaimana? Apakah diturunkan angka kreditnya atau diajukan saja sesuai dengan yang fakta itu? Itu dua pertanyaan saya, Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Rusno. Ketemu lagi Pak Rusno. Iya, Bu. Ya. Baik, untuk tugas tambahan, Bapak ini banyak tugas tambahan Pak ya. Ini orang penting berarti. Orang penting. Jadi untuk tugas tambahan 5% dan 2% dapatkah dihitung semua angka kreditnya. Bapak Ibu untuk dimaklumi, tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar kita, ya, yang kepala lab, wakil kepala sekolah itu yang mengurangi jam mengajar ya Bapak Ibu, itu tidak dimungkinkan untuk mendapatkan tugas tambahan yang lainnya karena dia sudah berkurang jam mengajarnya. Nah, tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar, misalnya wali kelas, dia sudah wali kelas, dia menjadi pembina ekskul misalnya, ya Pak ya. Kemudian dia menjadi instruktur. Wih, keren Pak Rusno. Jadi tugas tambahan tersebut Bapak Ibu yang dapat diperhitungkan per tahunnya itu adalah tidak lebih dari 2 tugas tambahan. Itu ya, Pak Rusno ya. Mungkin untuk kalau instruktur tidak 2% ya Pak Rusno ya. Dia langsung memiliki angka kredit tersendiri dia. Ya, jadi tugas tambahan yang saya sebutkan tadi yang diberikan oleh sekolah itu tidak lebih dari 2 tugas tambahan yang dapat diperhitungkan ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Rusno, ini sisa zaman dulu ini Pak Rusno betul ya? Iya, betul, iya. Bisa ya, kami sering sekali menghitung jumlah angka kredit pembelajaran dari sisa tahun 93 ya, itu sampai 600 700. Nah, ini kan sudah jauh terlewat dari kewajiban kita yang rentangnya antara 50 sampai 150 kewajiban angka kredit ya Bapak Ibu. Nah, biasanya tim penilai dalam hal ini tidak memperhitungkan lagi jumlah akumulasi yang ratusan itu Bapak Ibu. Ya, dia akan berpatokan pada 4 tahun terakhir PKG. Ya, tetapi jangan khawatir, nilai Bapak Ibu yang sudah tercantum di PAK penetapan angka kredit, meskipun itu berasal dari masa lalu, ya, yang 600 sekian atau 700 sekian angka kreditnya, itu tidak akan diubah Bapak Ibu, tidak akan diubah oleh tim penilai. Nah, yang akan berubah ini adalah angka kredit yang diajukan. Yang baru ya, terutama sekali yang 4 tahun terakhir yang kita lampirkan hasil PKG-nya. Itu yang menjadi perhitungan utama dari para tim penilai biasanya. Dan itu biasanya sudah memenuhi, sangat memenuhi ya Pak Rusno, jangan khawatir, apalagi Bapak ini orang penting, banyak tugas tambahannya Pak ya. Insya Allah cepat ya, cepat naik pangkat. Oke, begitu ya Pak Rusno. Iya Bu, ya, makasih Bu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bunda terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di Zoom meeting dan Pak Dokter. Ya, karena berhubung waktu kita sudah cukup sampai di sini, nanti akan kita lanjutkan di WA Group sampai dengan hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu kita bisa diskusikan di WA Group. Lalu saya ingin informasikan sedikit terkait dengan publikasi tadi. Silahkan Bapak Ibu, karena pengalaman beberapa hari yang lalu banyak yang mengirimkan artikel, tetapi masih standarnya masih jauh sekali. Ada yang masih belum memahami sistematika dan beberapa. Oleh karena itu kami membuat sebuah kelas publikasi. Nanti akan kami bimbing sampai publikasi. Silahkan Bapak Ibu, ini informasinya. Jadi ini adalah kelas publikasi jurnal ilmiah, kelas eksklusif. Jadi kami akan bimbing sampai dengan
publikasi, dan jaminannya adalah publikasi pada jurnal ilmiah nasional. Kemudian ada beberapa yang Bapak Ibu bisa dapatkan di fasilitas ini. Kemudian tidak hanya artikel PTK, Bapak Ibu bisa juga membuat artikel dari penelitian literatur, kemudian kuantitatif, studi kasus, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada juga kelas untuk beberapa kedepannya bulan Juli kami sudah menyiapkan terkait dengan kelas virtual selanjutnya untuk menunjang profesional kita sebagai guru, yaitu yang pertama kita akan membuat website pembelajaran dengan menggunakan Google Site. Kemudian kita mendesain. Kalau kita membuat poster ini pasti kita membutuhkan kemampuan desain. Kita akan membuat kelas desain menggunakan Canva. Kemudian ada kelas penelitian literatur. Jadi di masa pandemi atau kita yang masih daring, kita bisa memanfaatkan untuk membuat artikel atau penelitian literatur. Dan kelas keempat yaitu best practice. Jadi Bapak Ibu yang memiliki pengalaman tentu bisa dituangkan di tulisan yaitu best practice. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi dan sharing kepada kita semua. Saya akan menyampaikan oleh panitia menyiapkan sertifikat narasumber yang sudah kami siapkan, dan untuk Bapak Ibu peserta kami akan siapkan juga, insya Allah sore sudah selesai, dan masih ada kesempatan 1 hari kita bisa diskusi kepada Ibu narasumber di WA Group. Jadi masih ada kesempatan Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan bertemu di kelas-kelas selanjutnya, baik itu secara daring ataupun secara luring. Bagi Bapak Ibu yang memiliki organisasi profesi, ada yang dari MKKS ataupun MGMP, jika ada kerjasama ataupun permintaan narasumber ataupun berbagi dalam bentuk materi ataupun pengembangan profesionalisme guru yang lain, silakan Bapak Ibu bisa kerjasama dengan kami di Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia. Sekian dari saya, dan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Haja Erni Zuhara MPD dan Bapak Ibu para peserta kelas virtual Guru Inovatif Indonesia. Mohon satu lagi sesi foto Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya. Saya mohon untuk video untuk dokumentasi kita. Videonya ya Bapak Ibu, silahkan saya screenshot. Ya, yang kedua, sebentar. Halo Pak Enang. Nah, ada Bapak AP, Pak Saifuddin, banyak sekali Bapak Ibu, ada sekitar 200 peserta di kelas ini. Sekali lagi Bapak Ibu, sebagai dokumentasi kita, mungkin ada Bapak Ibu yang membutuhkan untuk sebagai laporan pengembangan diri dan laporan kegiatan. Baik, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya Bapak Ibu. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini sampai siang hari ini bermanfaat dan memiliki nilai amal ibadah buat kita semua. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap berinovasi Bapak Ibu.